Halo, selamat siang semuanya, Sobat KB Valbury Sekuritas Semarang. Kali ini kita akan IG Live dan pastinya akan menambah insight para Sobat KB semuanya. Kita akan IG Live bareng dengan Kenzo Trader yang akan dibawakan oleh Ko Steven. Oke, mari kita ajak Ko Steven untuk bergabung dalam IG Live siang kita kali ini. Iya, halo selamat siang Mas Nasi. Halo, selamat siang kok. Gimana kok kabarnya kok siang ini? Baik-baik, cuannya lumayan ya. Alhamdulillah. Oke, selamat siang semuanya Sobat KB. Kali ini kita akan IG Live bareng dengan CEO atau founder dari Kenso Trader yang akan dibawakan oleh Ko Steven. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Nasi sebagai Account Officer KB Valbury Sekuritas Semarang. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan Ko Steven memperkenalkan diri dulu biar Sobat Kebi tahu nih. Oke, halo teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Stefanus Robert. Ya, biasa teman manggil Steven atau ya ada panggilan yang cukup kurang enak. Nah, Steven sendiri panggilan dari orang tua saya di keluarga gitu. Kalau saya Oke. sendiri ini Kenzo Trader eh, terbentuknya sih baru ya, sekitar eh, hampir 45 bulan lah. Itu baru terbentuk. Kalau Kenzo Trader. Tapi kalau pengalaman sendiri sudah dari waktu sebelum COVID mulai terjun di dunia saham ini. Waduh, berarti sebelum COVID udah pernah babak belur dengan ARB yang tiba-tiba ya kok. Iya, ARB benar simetris ya. sekali. Jadi ngalamin tuh Oh waktu iya, COVID itu. iya. Oh iya, Sobat Kebi, kita siang kali ini akan membahas market, khususnya fenomena yaitu Santa Claus yang dimana berpotensi nih untuk kita bisa menambah pundi-pundi cuan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengulas market sejenak nih. Oh ya, kemarin closing untuk market kita yaitu ada outflow dari foreign yang cukup deras, yaitu hampir lebih dari 500 miliar. Dan untuk sesi satu ini, IHSG kita mengalami closing minus dan pelemahan poin sebesar 17,424 poin dengan persentase 0,25%. Dan value transaksi sesi satu ini sebesar 6,951 triliun. Dan untuk saham yang mengalami kenaikan sebesar 140, yang mengalami pelemahan 388, dan yang tidak mengalami perubahan sebesar 203. Dan ternyata hari ini ada IPO baru, yaitu saham Suri, sehingga menambah jumlah emiten yang listing di indeks kita. Dan sampai saat ini sudah total 864. Nah, untuk teman-teman atau sobat KB yang penasaran dan belum familiar, apa itu sih yang disebut dengan Santa Claus Rally? Nah, untuk teman-teman yang penasaran, pastinya Koro Stephen siap menjelaskan nih. Silakan kok, apa itu sih yang dimaksud dengan Santa Claus Rally gitu? Oke, ya Santa Claus Rally sendiri ini fenomena kenaikan dari beberapa saham ya, nggak semua dari saham itu ikut naik. Fenomenanya ini terjadi di bulan Desember dan biasanya terjadi di akhir-akhir Desember sampai awal Januari. Makanya disebut Santa Claus Rally karena bertepatan dengan hari Natal dan juga itu Santa Claus kan. Nah, tapi belakangan ini sudah mulai dibilang kalau Santa Claus Rally itu bisa dimulai dari awal bulan Desember. Jadi keseluruhan bulan Desember itu bisa disebut dengan Santa Claus Rally. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, biasanya itu di akhir tahun kan orang-orang biasa dapat bonus dari income ya. Nah, income-nya tersebut, bonusnya itu yang dimasukkan ke pasar saham ini. Tapi memang nggak semua orang melakukan hal tersebut ya. Ada yang liburan atau healing, seperti teman-teman untuk berkumpul dengan keluarga, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan fenomena Santa Claus Rally itu seperti itu.
Oke kok. Nah, sebelum kami mulai, sekali lagi disclaimer on dulu bahwa diskusi siang kali ini kita hanya untuk sebatas menambah insight teman-teman dan untuk resiko keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh masing-masing investor pribadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih pastinya kira-kira dari Coach Steven, apakah tahun ini ada potensi dan sekiranya katalis apa sih yang mendukung fenomena Santa Claus Rally? Silakan kok. Dan mungkin bisa ditampilkan saatnya begitu kok. Oke, waktu saya sekalian izin tampilin layar ya. Ya, Oke, sebentar. Udah jelas ya? Oke, iya kok, jadi udah tahu. ini kita review dulu IHSG kita ya. Jadi pergerakan IHSG kita ini dari bulan November kemarin, yang low-nya merah ini, kita sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini termasuk rally yang lumayan besar untuk IHSG, sekitar 7,6%. Jadi untuk Santa Claus Rally di tahun ini bisa dibilang nggak bakalan terlalu besar untuk percentage kenaikannya, karena kita sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan November, sehingga untuk Desember mungkin hanya sisa sedikit-sedikit aja. Karena kita sendiri berada di supply area, dan next supply area kita dari 7.200 sampai 7.300. Jadi kalau untuk Santa Claus Rally sendiri di sini, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih saham yang bisa kemungkinan mendapatkan rally sedikit-sedikit. Karena kan kemarin dari kenaikan ini sudah ditopang oleh BCA, BRI, Mandiri, dan juga BNI yang lumayan juga untuk kenaikannya, dan juga terutama Telkom ya, yang naiknya cukup signifikan. Untuk dari teknikal sendiri kita lihat ini secara Elliott Wave, IHSG sudah sampai di ketiga dan kita sedang menuju ke Elliott keempat. Jadi ini correction wave dari Elliott Wave itu yang wave keempat itu. Kemungkinan kita akan mulai ngebase atau menunjukkan bottoming di sekitar 7.000, karena kalau kita lihat juga dari correction Fibonacci, nah ini correction golden Fibonacci ini ada di angka 7.000 sampai 6955. Lebih aman kalau misalnya IHSG sendiri rebound di angka 7.000 karena bertepatan dengan MA20 juga di situ. Nah, untuk katalisnya sementara ini masih mengarah ke Amerika yang tidak menuju hawkish lagi atau tidak ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunga, tetapi juga tidak ada kecenderungan untuk memotong suku bunga tersebut. Jadi lebih ke arah menstabilkan suku bunganya di harga sekarang dulu, gitu ya. Jadi untuk lebih dalamnya mungkin kita bisa langsung masuk ke saham yang menarik itu ya Mas Nasi ya. Iya kok, sebelumnya ISG kita bisa dikatakan satu tahun selama ini setiap kali mau di resist 7.000 tidak berhasil breakout ya kok. Dan di kapan itu udah berhasil tembus di atas level 7.000 ya kok. Kira-kira Ya. kalau nanti kembali lagi di bawah level 7.000 itu udah peringatan apa itu kok? Nah, kalau kembali ke 7.000 lagi sih ya kita harus siap-siap buat lebih banyak cash lagi ya, karena ini sideways-nya kemarin kan kita ini ya, coba aku gambar lagi untuk detailnya. Kemarin kita tuh kan ranging di daerah segini nih. Nah, dari 6.500 sampai 7.000 tuh kita ranging dari awal tahun 2023 sampai sekarang. Waktu September kita kan kemarin mengiranya bakal ada angin segar dari Cina reopening gitu kan. Nah, ternyata nggak berhasil lagi tembus di atas 7.000 dan malah koreksi lumayan dalam. Nah, di sini mulai November ini mulai kita bullish lagi karena dari Amerika itu sendiri yang mulai mengabarkan kalau mereka tidak akan menaikkan suku bunga dan lebih mengarah mempertahankan suku bunga di area sekarang. Jadi kalau misalnya sampai turun ke arah 7.000 lagi, ya kemungkinan besar yang pasti kita akan menutup gap dulu di sini. Ya, IHSG ini ada gap up kemarin, range 6.800 sampai 6.900. Nah, kalau misalnya di sini masih tidak tertahan, ya mau tidak mau bakalan ada kemungkinan untuk menguji ke area support yang bawah lagi itu tadi.
6.500. Tetapi jangan sampai lah ya sampai kayak gitu. Kita semua pasti berharap kalau IHSG bakalan bullish ya. Jadi kalau bisa tertahan di atas 7.000, lalu melanjutkan rally kecil-kecilan atau enggak ya sideways aja di area 7.000 ini sampai nanti pemilu datang. Gitu. Oke kok, sebuah insight yang sangat berguna nih. Harapannya doa kita selalu IHSG untuk tahun depan bisa masih bertahan di atas 7.000 ya Betul kok. sekali. Oh iya kok. Nextnya silakan kok mau memberikan review atau topik saham apa nih yang menarik yang dimana sekiranya sesuai dengan fenomena ini yaitu Santa Claus Rally yang bisa berpotensi nih untuk menambah pundi-pundi cuan para sobat KB. Oke, untuk saham pertama mungkin saya lebih melihat ke arah banking dulu ya, karena kan kita lihat memang dari IHSG sendiri ditopang oleh big banks dan terutama BCA ini berpengaruh besar. Untuk kemarin BCA memang waktu IHSG berhasil tembus 7.000, BCA masih belum menembus area supply-nya dia yang berada di daerah 9.000 sampai 9.075. Yang kemarin bisa tembus itu kalau nggak salah cuma BRI sama BNI ya yang naiknya lumayan signifikan. Jadi untuk banking sendiri saya lebih melihat ke arah BCA di sini karena kalau selama BCA masih di bawah 9.000 itu termasuk cukup murah dari pergerakan kemarin karena sangat uptrend ini. Jadi untuk support sementara BCA sendiri berada di area 8.700 sampai 8.775 dan area resist pertama ada di 9.000 sampai 9.075, lalu dilanjutkan di daerah 9.300 sampai 9.400 dengan all time high-nya ada di 9.450. Jadi selama masih di area 8.700 sampai 9.000 ini kita teman-teman masih bisa untuk mulai coba akumulasi atau kalau mau trading di range gini kan ini juga lumayan untuk yieldnya ya sekitar 3%-an. Nah, untuk di big banks dapat 3% itu sudah sangat-sangat lumayan apalagi di BCA. Untuk berikutnya ada saham Adaro. Ini. Nah, Adaro ini kita kan tahu kalau dia sektor batu bara dan juga sekarang lagi musim dingin, winter. Jadi seharusnya kan dari demand batu bara tersebut mulai naik. Dan pergerakan dari Adaro sendiri bagus. Kita lihat kenaikan kemarin dari Mei sampai September ini, lalu koreksinya pas di Fibo terakhir. Jadi Fibonacci terakhir itu ada 0,618 ini di 2380 dan terjadi rejection. Dan sekarang masih bergerak di Fibo 0,6 sampai 0,3 yaitu range 2380 sampai 2620. Nah, untuk area support sementara sekarang ada di 2450 sampai 2500. Jadi teman-teman bisa koleksi untuk Adaro ini di area-area tersebut. Nah, jadi kalau misalnya si Adaro ini berhasil breakout MA200 yang biru ini, kelihatan ya, MA200 ini ada di 2640. Kalau berhasil breakout, ada kemungkinan untuk menguji resist yang kemarin, high-nya kemarin di 2900. Di situ. Untuk Adro, area stop loss-nya di area mana kok kira-kira? Kalau area stop loss untuk yang konservatif bisa kalau misalnya dia bikin lower low di 2380. Ini karena kan Fibonacci terakhir, jadi kalau misalnya itu dijebol bawah bahkan bikin lower low jadi kurang bagus kalau menurut saya ya pergerakannya. Seperti itu. Jadi area akumnya masih 2450 sampai 2500 lebih lah. Stop loss-nya di bawah 2380. Adero secara nggak langsung didukung itu ya kok pelemahan komoditas oil ya kok. Nah, bisa juga. Jadi kemarin kok nggak salah indeks batu bara naik sekitar 7% kalau nggak salah kemarin malam kalau saya lihat. Jadi seharusnya ada angin segar lah untuk batu baranya. Karena kan ya memang waktu tahun-tahun sebelumnya kan batu bara melonjak tinggi karena dari short supply ya. Cuma kan sekarang mulai beberapa negara mulai membuka lagi perusahaan batu baranya untuk mulai menambah suplainya yang ada. Jadi mulai terjadi harga equilibrium baru. Jadi di sini kemarin makanya dari koreksi Adaro yang terlalu dalam mulai rebound yang cukup kencang nih.
dari 2000 sampai 2900. Nah, di sini baru membentuk area equilibrium baru yang harapannya kita kan memang masih belum ada teknologi yang memadai ya untuk menggunakan full peralihan ke green energy. Jadi kita masih belum bisa melepas yang namanya batu bara dan juga minyak itu. Jadi sementara angin segarnya lebih ke arah batu bara karena di musim dingin ini batu bara pasti jadi demand yang lumayan. Iya Gitu. kok. Oh ya, Sobat Kebi, sekali lagi mengingatkan bahwa Kebi Value Sekuritas masih ada program menarik, yaitu bahwa fee-nya kecil banget, sebesar 0,09%. Dan pastinya ada berbagai fasilitas yang menarik. Nah, ini kok, kira-kira kalau Sobat Kebi ada yang menarik atau ada yang tertarik nih untuk bergabung dengan Kenzo Trader, caranya gimana kok? Oke, kalau mau gabung Kenzo Trader gampang, tinggal bisa visit aja ke Instagram kita, kenzo.trader. Nah, itu nanti di bio Instagram kita ada link untuk cara join. Bisa klik link tersebut. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa DM via IG kita. Nanti akan kita bantu bagaimana cara mengisinya hingga jadi account kalian lalu dimasukkan ke grup Kenzo Trader kita. Begitu, Mas Nasi. Kira-kira kalau udah join komunitas Kenzo Trader, apa sih kok yang menjadi daya tawar lebih biar teman-teman Sobat Kebi langsung gercep nih buat mau open account gitu kok. Oke, kalau fasilitas yang kita berikan ya, nah kita ini ada grup Telegram. Nah di dalam grup itu ada terbagi jadi 3 channel. Yang pertama ada channel Stockpick, di mana itu ada berisi Stockpick harian dari segi teknikal dan juga ada broker summary jika mendukung. Lalu juga ada channel untuk live trade. Nah di mana kita biasanya setiap hari kalau misalnya ada saham yang menarik untuk di scalping live trade seperti kayak kemarin waktu BRPT itu dan juga brand, nah kita dapat cuannya dari situ, dari live trade. Dan juga ada news update kalau misalnya ada berita-berita yang menarik juga kita berikan di channel tersebut. Nah itu untuk dari grupnya. Dan juga kita di live trade itu channelnya 2 arah, jadi kita bisa berinteraksi antara admin dari Kenzo Trader dan juga para nasabah yang ingin berinteraksi, tanya-tanya. Juga bisa kalau mau konsultasi porto, bisa DM ke Telegram saya, seperti itu. Oke kok, ada grup untuk bisa saling berdiskusi ya kok. Betul sekali. Jadi bukan cuma kita ngasih rekomendasi, tapi kita juga diskusi, belajar bareng, buat bertumbuh bareng di grup itu. Begitu, Mas Nasi. Oke kok, setelah BBTA, ADRO, next emiten apa kok yang menarik? Next emiten ada MDKA. Ini MDKA. MDKA sendiri kenapa mulai menarik? Karena kemarin ada flow yang cukup besar ini di sini, dan MDKA sendiri berpeluang untuk membentuk inverted head and shoulder. Buat teman-teman yang belum tahu, inverted head and shoulder ini pattern reversal, jadi pembalikan arah. Nah, untuk sementara pergerakan dari MDKA selama tertahan di 2380 sampai 2430, teman-teman bisa mulai koleksi MDKA ini. Kalau misalnya dia berhasil breakout supply areanya di 2600 atau 2000 sampai 2670, potensial upside-nya bisa uji ke 3280. Itu untuk target akhirnya. Tapi kita pasti harus melatih resist-resist yang ada, yaitu 2880, 3130, dan 3280 yang bertepatan dengan MA 200 daily di sini. MDKA sendiri ini lebih mengarah ke emiten gold ya. Kalau nikelnya kan lebih ada di MBMA-nya yang anak usahanya. Kemarin kan gold naiknya rally cukup signifikan ya. Jadi harusnya All-time berdampak high ya positif. kok. Harusnya berdampak positif untuk emiten-emiten emas ini. Kita lebih mengarah ke blue chip dulu ya guys. Soalnya kan kita mengarah ke ISG, jadi lebih ke arah yang market cap-nya besar dan juga lebih liquid dan juga aman untuk teman-teman yang baru mau join untuk mengikuti saham-saham ini. Nah, ini Oke MDKA. kok, ini
selama dolar mengalami pelemahan secara nggak langsung emiten yang berkecimpung seputar gold menjadi ada katalis positif ya kok. Mm-mm. Nah, karena kan dolar melemah, jadi goldnya lebih dilirik sekarang. Begitu. Oke kok. Selain Next up apa nih kok? MTKA, next kita ada XL. XL. Nah, XL ini pergerakannya dia ada potensi untuk reversal sama inverted head and shoulder, cuma ini polanya lebih besar ya. Jadi butuhkan waktu yang lebih lama. Untuk short termnya kita melihat di sini ada triangle. Nah, di sini supportnya ada di range 2030 sampai 2080. Nah, di sini itu ada area akumulasi karena sebelumnya sempat juga ada inverted head and shoulder waktu bulan Maret, Mei ini, Maret, April, Mei. Ini ada reversal di sini, tetapi tertahan sekali lagi di atas, lalu koreksi pas di neckline inverted head and shoulder kemarin. Jadi di sini merupakan demand area dari XL, dan menariknya juga karena XL ini kan mau merger dengan Friend ya. Nah, kalau kita tahu juga Indosat itu juga sudah merger dengan Haji Sentri, lalu kita ada pemain lain lagi Telkom. Nah, kalau XL ini nggak ada merger, dia akan terbeban dari segi biayanya dibandingkan dengan ISAT kompetitornya dan juga Telkom. Dia bisa jadi kalah kalau misalnya tidak melakukan merger. Maka merger ini menjadi katalis positif juga untuk XL. Iya kok, Sementara ini, emiten provider secara nggak langsung harus saling berkolaborasi ya kok. Soalnya ada betul sekali. Starlink ya kok dari Elon Musk mau masuk ke negara kita Nah, kok. itu belum lagi kalau misalnya Mas Elonnya masuk ya. Jadi ini mau nggak mau memang bisa dibilang kayak kawin paksa lah ya, soalnya kompetitornya sudah murah, kalau misalnya dia mahal sendiri kan nggak bakalan laku pasti. Orang-orang Indonesia kan Iya kok. sensitif terhadap harga ya. XL. Iya. Lalu selanjutnya kita juga masih ada ini Astra. Astra ini murahnya, kalau secara valuasi ini terlalu murah ya menurut saya. Dan juga pergerakannya ini kan mulai sideways dan kembali lagi di awal tahun. Ini kalau misalnya kita lihat dari tahun 2021 ini kita ranging di sini-sini aja. Loh, kita lihat boxnya ini. Nah, masih tertahan di area 7.000 sampai sekitar 5.000-an. Ini untuk Astra, karena kita lihat juga memang kemarin naik signifikan karena setelah commodity rally, nah pergerakan uangnya kan ke arah consumer cyclical. Nah itu ada di pembelian mobil dan juga motor itu yang kemarin sempat rally. Nah cuma ini koreksinya sudah terlalu berlebihan, jadi untuk Santa Claus Rally ada kemungkinan untuk Astra ini. Karena kita lihat juga untuk secara elite wave sudah 5 wave correction, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga dari segi MACD sudah mulai kelihatan ada bullish divergence. Bullish divergence itu juga pembalikan arah, di mana price membuat lower low, lalu oscillator dari MACD sendiri membuat higher low. Jadi itu suatu indikasi kalau suatu saham akan mengalami reversal. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya harus bisa tembus resisten yang ada di atas, yaitu di area 5.900 sampai 6.000. Jadi selama ini mungkin pergerakan akan mencoba sideways dulu sampai bentar ya. Nih, jadi mungkin pergerakannya akan sideways gini, lalu naik. Nah, kalau misalnya masih bisa tembus lagi, ini arahnya pasti ke atas. Seperti tadi lagi, inverted head and shoulder, karena untuk pola Astra reversal secara chart termasuk low risk ya kok. termasuk low risk ini karena di support yang kemarin. Bentar, aku delete dulu ya. Ini Oh iya, Sobat Gaby. Ya, silakan Mas Ya. Nasi. Ya, Sobat Gaby, kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar biar nanti bisa langsung dibahas oleh Coach Steven. Silakan kalau lanjut. Ya, oke. Nah, ini untuk support sementara dari Astra sendiri ada di daerah 5.600 sampai 5.700. Kalau kita mau coba spekulatif buy, bisa
pasang area buy di 5.600 sampai 5.700 dengan area stop loss kalau tembus di bawah 5.550. Ini kalau kita lihat dari chart sebelumnya, mulai ada base-nya kan di situ sebagai support, harga yang sering tersentuh. Jadi kita bisa pasang set untuk stop loss-nya di situ. Area TP pertama ada di 5.900 sampai 6.000. Lalu berikutnya di 6.200. Nah, di sini lebih berat karena ada MA 200 juga. Itu yang biasa digunakan untuk menentukan momentumnya kuat atau enggak, itu dari MA 200 itu sendiri. Oh iya kok, ini kalau ada yang masih bingung, kira-kira fenomena Santa Claus Rally dengan berkaitan dengan window dressing itu apa kok kira-kira? Nah, Santa Claus Rally dan window dressing ini berhubungannya karena kan kalau window dressing kan fund manager dan juga perusahaan kan biasa untuk mempoles portofolio mereka ya supaya laporan keuangannya bagus. Nah, oleh karena itu sangat berhubungan dengan Santa Claus Rally di mana kenaikannya juga dipengaruhi oleh window dressing dari perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu kita melihatnya lebih ke arah perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar yang berpengaruh terhadap ISG. Seperti itu, teman-teman. Kayak dari tadi kan kita juga lebih melihatnya ke arah yang blue chip ya. BCA, Adaro, Astra, NTKA, gitu, dan juga XL tadi. Begitu. Oke kok, masih ada pilihan saham yang lain kok? Kalau nggak ada nih ada pertanyaan nih kok dari Sobat Kebi. Masih ada 2 lagi. Bentar ya. Oke kok, ya. Untuk 2 lagi ini saham Sampurna atau rokok. Bentar, typo. MSP. Nah, MSP. Nah, kemarin sempat ada kenaikan di sini. Nah, lalu koreksinya juga bagus. Secara Fibonacci ada di Fibonacci terakhir di 905. Kalau kita mau spekulatif buy, bisa di area 900 sampai 925 ini dengan area stop loss di bawah 890. Ini juga biasanya kan saham rokok ini juga mendapat katalis positif kalau misalnya mau pemilu kan ya, karena kan di masyarakat kebanjiran liquidity dan orang Indo kan juga mayoritas juga merokok, jadi akan mendapatkan katalis positif dari kebanjiran liquidity tersebut. Dengan target kenaikan yang pertama ada di daerah 1000, lalu kalau berhasil breakout 1000, si Sampurna ini akan ada 2 target lagi. Nah, yang pertama itu gap pertama di daerah 1090 sampai 1125 dan gap berikutnya di 1180 sampai 1200. Tapi untuk jangka panjang ya, untuk jangka dekat target terdekat kita nggak usah jauh-jauh ke 1000 sampai 1100 dulu saja. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir dari saya ada saham properti, ini SMRA. SMRA sendiri penurunannya cukup dalam ya ini, karena kemarin kan sentimen positifnya dari pengurangan untuk PPN ya, yang di bawah 2M digratiskan, tapi untuk transaksinya bisa sampai 5M ya Mas Nasi. Jadi itu masih termasuk katalis positif untuk saham properti, karena kemarin naikannya juga sudah cukup lumayan. Jadi koreksi yang sekarang terjadi ini cukup wajar. Naiknya sudah 25%, dan ini koreksi sekitar 10%-an, itu masih koreksi yang terbilang wajar, 10-15%. Untuk area entry-nya, kita bisa di daerah 555 ini, Fibonacci Golden Ratio juga, sampai 570, dengan menjaga area stop loss di 540. 540 ini kalau misalnya dijebol ke bawah, pergerakannya kurang bagus, jadi akan sideways lebih panjang lagi. Sekian itu untuk rekomendasinya Mas Nasih. Oke kok. Iya, ini dari Kak Oyelandari ya. Tadi yang dibahas saham rokok adalah saham HMSP. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Sobat Kebi, dari Kak Laras. Untuk view saham Java gimana kok? Java, ayam-ayaman ya.
Coba kita lihat secara teknikal. Saham ayam-ayaman bergerak juga masih sideways ini. Kalau kita lihat kan area supply-nya ada di 1400 lah ya ini. 1400 sampai 1360. Sementara masih tertahan di Fibo terakhir. Kalau misalnya ayam-ayaman, Kak siapa tadi? Kalau misalnya kakaknya mau masuk di saham ayam-ayaman, sekarang masih low risk sih. Cuma kalau untuk flow saya masih belum melihat ada flow yang cukup signifikan. Tetapi kalau misalnya memang untuk trading range-range dekat, tidak apa-apa karena sekarang masih termasuk low risk. Nah ini kalau kita lihat kan sideways-nya sekarang ada di box ini. Kalau berhasil breakout box yang ini range 1160 sampai 1200 ya akan menguji ke last high-nya 1300. Jadi kalau kita lihat ini box-nya yang gede itu yang ini. Nah di dalamnya ada box kecil. Nah kalau misalnya breakout menguji ke area atasnya. Jadi jaga area stop loss-nya itu kalau misalnya sampai bikin lower low lagi. Ini kan sementara masih tertahan ya di sini rejection dari 1165. Kalau memang closing di bawah 1165 dan closingnya itu merah dengan big volume, lebih baik dikeluarin dulu. Kita jadi trading ini di saham lebih ke arah manage risiko ya, bukan menghindari risiko. Jadi setiap keputusan yang kita ambil pasti ada risikonya. Cuma risikonya terukur atau tidaknya itu tergantung eksekusi dari kita dan analisa kita sendiri. Begitu. Oke, kok. Berarti Java ini kalau misalkan belum punya muatan, masih cukup menarik ya, kok, posisi Masih saat ini. bisa dikoleksi, tetapi mungkin ranging-nya ya cuma ya apa yang masih range dari sini 1160 sampai maksimal ke 1200 ini. Karena juga ini pergerakannya kan kemarin masih tertahan MA 200 nih. Kemarin breakout MA 200. Cuma terusnya koreksi ketahan. Jadi sekarang masih belum bisa breakout MA 200. Begitu breakout seharusnya mulai ada flow yang masuk. Tapi selama masih belum menembus MA 200-nya itu masih akan sideways di area sini-sini saja. Oke, kok. Ini ada yang bertanya nih, bahwa adanya peningkatan COVID itu khususnya di Singapura, Malaysia, ada lonjakan yang cukup begitu banyak banget. Kira-kira saham yang dalam sektor farmasi, seperti KF, INAF, itu gimana kok? Menarik gak kok? Kalau KF INAF ini kemarin sempat naik ya dan juga sudah naiknya cukup signifikan. Kalau misalnya sekarang mau masuk, sepertinya kayak sudah terlambat ya kalau menurut saya. Kecuali nanti mulai banyak negara-negara tetangga dan juga di Indo sendiri mulai banyak kasus. Nah di situ kita lebih melihatnya ke saham rumah sakit bukan karena farmasinya. Karena kan untuk produksi vaksin sendiri di Indo kan di INAF ya kalau nggak salah yang produksi vaksin itu. Jadi kalau yang lain-lainnya cuma spekulatif buy buat ngikutin pergerakan aja. Jadi untuk trading cepat, kalau misalnya bisa ambil momentum, ya nggak apa-apa, silakan ambil. Tapi untuk sekarang, kalau misalnya belum sampai efeknya terlalu besar, harusnya masih belum kemana-mana untuk sektor farmasi dan juga sektor healthcare itu. Oke kok, berarti ini secara nggak langsung debat-debat juga ya kok, kalau peningkatan COVID ini begitu masif, bahkan lockdown diterapkan lagi, itu Nah, mungkin bisa ada shock juga nih bagi para investor ya kok. betul. Kalau misalnya itu sampai terjadi, sampai kita lockdown lagi, ya lebih baik kita tarik cash dulu karena ekonomi pasti nggak jalan lagi kayak kapan hari. Jadi untuk sektor farmasi ini kemarin cuma ngikutin news yang lagi hot dibicarakan di negara-negara lain aja. Kenaikannya juga sudah banyak nih dari berapa ini? 700 sampai ke 1200. Kenaikan sudah 70%. Jadi kalau koreksi sudah sangat-sangat wajar. Kalau mau masuk sekarang terlalu berisiko. Kecuali nanti mulai Pak Irik bikin ya base kok. baru. Terlalu high risk ini.
Oh iya kok, ini ada pertanyaan nih kok, saham brand gimana kok? Wah, brand. Nah, ini sebenarnya kemarin coba kita live-nya lebih awal ya Mas Nasi ya. Kita bisa Iya merasakan kok. cuan bareng nih di brand dan juga BRPT. Yang kemarin kalau PT ya BRPT kan kok. sempat arah. Kalau brand sendiri, ini ini sebenarnya mau saya masukin ke saham bonus ini. Jadi untuk brand kemarin kita di grup sudah mulai masuk dari awal, terusnya waktu kemarin 30 November ini breakout, kita sempat call buy dan kemarin kita masih hold dan juga call buy. Untuk sekarang pergerakan brand emang masih bagus untuk market structure, bikin higher high, higher low terus. Ini kalau kita lihat kan dia bergeraknya di channel line-nya seperti ini. Nah, selama masih belum bisa breakout channel line, ya kita ini pergerakan brandnya masih di area sini-sini saja. Bagusnya brand ini dia masih tertahan di titik average-nya dari channel line tersebut. Nah, jadi selama tertahan, untuk swing trader masih bisa hold di sini. Tetapi kalau misalnya hari ini closing tadi kan sempat ke 7.500 dibanding ke 7.125 ya nih kalau low-nya. Nah, kalau misalnya closing di bawah 7375, kemungkinan brand masih akan sideways dulu karena kemarin habis breakout, jadi ada potensi untuk sideways di area resist kemarin ini, di area 6.950 sampai 7.100. Nah, di situ baru bisa kita melakukan spekulatif buy. Kalau semisal masih tertahan, ya itu good news buat kita yang berani untuk mengambil eksekusi untuk buy brand ini. Tetapi kalau misalnya dia mulai jebol, dia akan mulai sideways-nya lagi di daerah support berikutnya di sini. 6.450 sampai 6.600. Begitu. Berarti untuk brand kalau yang belum punya, sizing-nya harus diperketat banget ya kok? Sizingnya kecil aja, jangan terlalu agresif, karena ini juga kan IHSG hari ini koreksi ya. Kemungkinan koreksi juga mungkin sampai besok atau minggu depan sudah kelihatan bottomingnya di 7.000 tadi. Buat teman-teman yang telat untuk datang join kita lihat IG live kita, tadi sempat kita bahas kalau IHSG sendiri ada potensi untuk pelemahan sampai ke 7.000 untuk bagusnya. Jadi selama IHSG masih koreksi, jangan terlalu agresif. Kalau misalnya sudah kelihatan bottomingnya di mana, baru kita mulai coba untuk agresif sedikit. Begitu. Oke kok, ini brand kira-kira apakah Pak Prajogo Pangestu masih punya ambisi untuk menjadi graduate nomor 1 dunia kok? Kalau itu sih saya kurang tahu ya. Kalau tahu saya langsung all in ke sahamnya Pak Prayogo semua ini. Tapi sih Iya kok. kalau melihat pergerakannya ya ini memang mirip seperti Aman Minerals kemarin ya, yang naik Oh, terus tidak bikin apa, masih kejaga trennya, tidak bikin lower low yang sampai membuat trader sampai goyang gitu ya. Jadi kemungkinan bisa jadi si brand ini bakalan seperti Aman. Kalau misalnya MSCI kemarin Aman sukses, mungkin brand ini bisa masuk ke MSCI yang Februari nanti rebalancingnya. Kalau misalnya iya memang itu kok. kejadian ya kita bisa manfaatin aja. Setiap misalnya kalau brand koreksi, kita lihat ke time frame yang lebih kecil, support-supportnya di mana. Nah, kita bisa coba spekulatif buy di situ. Kalau misalnya plan kita gagal, ya sudah tinggal cut loss. Tapi jangan keterusan untuk cut loss-nya ya. Kita harus terus belajar apa yang membuat plan yang kita buat itu gagal seperti apa, dan kita perbaiki, kita improve sampai dapat itu untuk plan kita yang benar. Seperti itu. Dan brand ini kemungkinan besar banget masuk indeks global ya kok. Mungkin MSCI Hmm, itu kemungkinan besar banget ya. Kalau misalnya lihat pergerakannya gini, kayaknya sih emang bakalannya masuk ke MSCI Index Global. Tapi itu masih ke bulan Februari, karena kan MSCI rebalancing baru kemarin kita akhir November ya, 29 atau 30 November itu rebalancing Global Index MSCI. Jadi kalau memang ini si brand mau masuk ke MSCI, perjalanannya mungkin masih panjang, dan ya kita manfaatin aja trading-trading di situ. Kemarin kan Aman sendiri setelah masuk ke MSCI kan juga terusnya baru koreksi kan. Nah, itu karena targetnya untuk masuk ke indeks global tersebut.
untuk mendapatkan liquidity dari dana asing. Oh iya, kok ini ada pertanyaan terakhir kok. Tekim gimana kok? Tekim untuk kertas-kertasan ya. Iya kok. Apakah ini fasenya udah berlalu, politiknya udah nggak terlalu panas atau gimana ini kok? Kalau Tekim ini karena kemarin kan naiknya sudah tinggi banget ya ini. Berapa persen? 80% dari base pertamanya. Koreksi memang sudah dalam, cuma lebih mengarah kalau tisu ini dan kertas-kertasan, kita lebih melihat ke arah demand dari India. Nah, karena kan Oh, India ini iya. GDP-nya baru apa kan katanya digadang-gadang buat menggantikan the next China kan itu India itu. Untuk jumlah populasinya kan juga banyak banget dan mereka di situ GDP-nya masih di awal GDP growth. Jadi untuk segi kebersihan untuk tisu itu mereka masih bisa dibilang baru awal demand. Jadi kalau misalnya tisu kita lebih melihat ke arah demand dari India itu dulu. Kalau sekarang kita mau spekulatif buy, kayaknya kok terlalu beresiko ya. Meskipun ini kita lihat ya kemarin dia Masih sempat di cenderung sini. wait and see ya kok? Betul. Nah, kita lebih ke arah wait and see di sini karena masih belum ada flow juga. Kemarin flow kan sudah masuk. Nah, kecuali kalau misalnya ini masih tertahan tahu-tahu ada flow, ya kita boleh untuk coba masuk. Cara ngeliat flow-nya gimana, itu bisa kita lihat dari ini. Kalau misalnya pergerakan dengan big volume. Nah, kayak ini kan kemarin pergerakan di sini kita lihat volumenya masih kecil, kering sekali karena ini masih fase akumulasi. Begitu breakout dengan high volume di sini, nah itulah di mana kita tahu kalau suatu saham ada flow yang masuk. Nah, begitu breakout dengan high volume, pergerakannya kan langsung tinggi seperti ini. Nah, sama halnya juga kita nanti kalau misalnya mau spekulatif di saham-saham yang lain, itu melihat flow-nya di situ. Kalau enggak, ya kita lihat dari broker summary. Kita lihat tuh yang beli broker apa, apakah itu yang memang sebelumnya beli, atau broker hanya broker retail. Kalau misalnya itu broker fund, ya kita harus mulai kayak curiga, kita research lagi. Bagaimana perusahaannya ini, laporan keuangannya apakah bagus, seperti itu. Oke kok. Pastinya sobat-sobat KB semua, kalau masih penasaran, masih bingung, apa sih arti flow masuk, flow keluar? Kalau penasaran bisa langsung join dengan Kenzo Trader. Nanti pastinya diajari ya, Ko Steven. Betul, selain kita bilang di grup, kita ngomong-ngomong, kita kasih ilmu, bisa juga lihat langsung di IG-nya Kenzo Trader juga. Di situ ada post-post yang berisi tentang basic knowledge untuk saham itu seperti apa yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke saham. Dan karena kita basicnya lebih ke arah technical dan juga broker summary bandarmologi deep reading, nah di dalam post-post IG itu pun lebih banyak membahas ke arah technical analysis kita. Jadi indikator-indikatornya seperti apa, market structure. Nah, di situ kita bisa belajar lihat dari situ dulu. Jadi untuk yang kepo bisa coba follow dulu IG-nya Kenzo Trader, bisa baca-baca dulu. Nanti kalau misalnya tertarik buat join, tinggal DM IG ke Kenzo Trader, nanti kita akan bantu cara untuk daftar ke komunitas Kenzo Trader. Oke kok, nggak terasa nih udah mau di ujung waktu kok. Mungkin Ko Steven bisa switch kameranya kok, biar kelihatan gantengnya nih kok. Oke kok, tahun lalu, tahun 2022, bulan Desember, secara monthly HSG itu mengalami minus kok, hampir minus 3% kan. Kira-kira untuk kali ini gimana kok? Harapannya untuk closing monthly Desember kok? Kalau saya sih harapannya kalau bisa ISG tahun ini closingnya di 7.200 ya, dengan melihat kalau katalis positifnya dari Fed rate yang tidak ada kenaikan lagi dan juga belum ada penurunan, jadi harapannya itu menjadi katalis positif. Tapi untuk melihat karena November kemarin sudah naiknya cukup signifikan, ya bisa jadi juga ISG ini lebih ke arah sideways, entah positif sedikit atau negatif sedikit dari kenaikannya itu. Seperti itu. Oke kok.
Nah, sekali lagi kami ingatkan bahwa KB Valverde Sekuritas ada program menarik yaitu fee yang sangat murah sebesar 0,09%. Kita transfer saham gratis dan pastinya kalau teman-teman berhasil mengajak untuk open account di KB Valverde Sekuritas akan mendapatkan reward yang sangat menarik. Dan pastinya kalau teman-teman mau mendapatkan topik yang cukup menarik, potensi cuan, bisa langsung join kemana kok? Join ke Kensu Trader. Kita Oke, bekerjasama dengan Valverde siap kok. Sekuritas ya. Iya. Oke. Ini ada quotes menarik sebagai penutupan closing kali ini, yaitu jangan biarkan satu kerugian besar menghancurkan performa investasi Sobat Kedi semua. Selalu terapkan batasan risiko dari Michael Marcus. Oke kok, ada tambahan kok? Sudah cukup itu aja dari saya. Oke, terima kasih kepada Coach Stephen dan teman-teman Sobat Kedi semua yang sudah join. Sekali lagi, ingat investasi, ingat KB Valverde Sekuritas Semarang. See you semuanya. Terima kasih semuanya.